Selamat pagi, siang, sore, dan malam Miss Mary. Perkenalkan, nama saya Dorcas Marta Gloria Gultom dari kelas Biologi 1 Peminatan. Jadi sekarang saya ingin membahas salah satu penyakit yang berada di dalam pencernaan, yaitu kanker pankreas. Jadi apa aja yang akan saya bahas di sini yaitu definisi kanker pankreas, penyebabnya, gejala, cara mencegah, dan juga cara mengobatinya. Jadi apa sih itu kanker pankreas? Kanker pankreas adalah penyakit di mana sel-sel ganas atau kanker terbentuk dalam jaringan pankreas. Pankreas tersendiri adalah organ dalam perut yang terletak secara horizontal di belakang bagian bawah perut, seperti yang ada pada di gambar. Di dalam pankreas, sel-sel pankreas eksorin menghasilkan enzim yang membantu pencernaan makanan, sedangkan sel-sel pankreas endokrin menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Jadi, apa aja sih penyebab kanker pankreas? Penyebabnya itu terjadi ketika sel-sel dalam pankreas mengalami perubahan atau mutasi pada DNA-nya yang menyebabkan sel-sel pankreas tumbuh secara tidak normal dan berkembang menjadi tumor. Pemicu mutasi yang tepat tidak sepenuhnya diketahui. Ada banyak gejala yang kita dapatkan setelah mendapatkan kanker pankreas. Ya, yang diantaranya itu adalah nyeri perut yang menyebar ke samping atau ke punggung, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan yang secara drastis atau tidak terduga, kelelahan yang terus-menerus, atau gangguan pencernaan, kembung, mual, dan muntah, dan lain-lain. Jadi cara mencegahnya itu adalah hindari atau berhenti merokok. Kita sendiri tahu kalau merokok itu dapat menyebabkan banyak penyakit, baik untuk perokok yang aktif dan juga yang pasif. Jadi alangkah baiknya jika kita mengurangi penggunaan rokok dan juga akan lebih baik jika kita tidak menggunakannya sama sekali. Lalu yang kedua itu pertahankan berat badan yang ideal. Berat badan kita sendiri itu memiliki berat badan yang seharusnya kita punya. Kita tidak bisa memiliki berat badan yang sangat kurang atau juga yang berlebihan. Jadi juga jika berat badan kita tidak ideal, pasti tentunya badan kita akan lebih cepat untuk terserang penyakit daripada anggota badan kita yang memiliki berat badan yang sudah ideal. Lalu yang ketiga, makan makanan yang seimbang. Tentu saja, makanan juga sangat berpengaruh kepada penyakit ini. Jika kita ingin sehat, banyak orang bilang jika kita ingin sehat, pasti kita juga harus menjaga pola makan kita dan juga kita harus menghindari makanan yang dapat membuat tubuh kita sakit. Kita tidak boleh berlebihan makan karbohidrat atau makan protein. Kita juga tidak boleh berlebihan dalam apapun itu. Alangkah baiknya jika kita makan makanan secara seimbang saja dan secukupnya. Lalu yang keempat, batasi atau hindari alkohol. Lebih baik jika kita menghindari saja alkohol dan tidak mengkonsumsinya sama sekali. Kecuali jika ada penyakit atau ada sebuah keharusan atau kepentingan di dalam tubuh yang mengharuskan kita untuk mengkonsumsi alkohol. Lalu yang kelima, batasi atau hindari paparan bahan kimia. Biasanya untuk orang-orang yang mengambil jurusan farmasi, terutama yang wanita, lebih sering untuk diingatkan untuk berhati-hati di dalam lab praktek. Karena bahan kimia yang mereka gunakan juga akan sangat berbahaya sehingga dapat berdampak bagi tubuh kita juga saat melakukan praktek. Lalu yang keenam adalah lakukan pemeriksaan rutin. Walaupun tubuh kita terasa sehat-sehat saja atau baik-baik saja, tapi tidak ada salahnya juga jika kita mengecek badan kita ke dokter untuk mengecek apakah ada yang aneh di tubuh kita. Karena kita sendiri tidak tahu jika nanti tiba-tiba ada yang sakit atau tiba-tiba ada yang muncul. Jadi pengecekan yang rutin itu sangat disarankan. Lalu jika sudah terkena, kita juga harus mengobatinya kan. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengobatinya, yaitu pembedahan. Pembedahan itu yang berarti operasi. Lalu yang kedua ada kemoterapi,
yaitu melakukan terapi dengan sinar, dan ada radioterapi, ada imunoterapi, dan terapi target. Jadi sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, Miss.